Wah, enggak, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Rahman dengan NIM 9410501066. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS Metopen saya. Untuk UAS kali ini saya mengambil judul yaitu Sistem Informasi Manajemen Operasional UKM UBP berbasis website. Lanjut, alasan kenapa saya mengambil judul ini yaitu karena UKM atau kegiatan mahasiswa khususnya yang berbasis minat bakat seperti BEM memiliki tantangan besar dalam manajemen fasilitas fisik dan kedisiplinan sumber daya manusia. Saat ini proses penjadwalan pengguna studio musik di BP masih melakukan piket secara manual. Lalu hal ini menyebabkan terlahirnya tingkat tanggung jawab anggota di mana seringkali pengguna sudah di luar jadwal dan pengabaian tugas kebersihan. Selain itu, peminjaman alat musik seringkali tidak terdokumentasi dengan baik. Tidak ada berita acara digital dan monitoring keuangan sewa alat yang transparan, karena risiko kerusakan aset yang tidak terlacak serta ketidakteratur arus kas organisasi. Berdasarkan observasi awal, diperlukan sebuah sistem informasi yang mampu mengintegrasikan manajemen jadwal, sertifikat, dan inventarisasi alat dalam satu platform digital untuk menciptakan tata kelola organisasi yang lebih profesional. Lanjut, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menggunakan informasi yang dapat memvalidasi kehadiran piket dan penggunaan studio secara real time. Kedua, bagaimana membangun fitur monitoring pemilihan aset yang terintegrasi dengan berita acara digital dan pencatatan keuangan. Lanjut, tujuan pelatihan ini yaitu menghasilkan platform manajemen internal yang meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab anggota. Lalu yang kedua, yaitu mengimplementasikan modul inventarisasi untuk memantau kondisi fisik dan biaya sewa alat secara akurat. Lanjut, ada alat, bahan, dan jadwal penelitian. Untuk perangkat kelas sendiri, saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Intel Core i3 4 GB dan SSD 512 GB. Lalu ada perangkat lunak, saya menggunakan Windows 10 untuk software, VS Code untuk melakukan coding, XMPP untuk membuat database, Google Chrome untuk melakukan riset, dan Lucidchart untuk membuat diagram. Lalu bahan penelitiannya sendiri yaitu ada data inventaris alat musik, lalu ada jadwal piket, giveaway peminjaman manual, dan template berita acara fisik. Pada penelitian ini di bulan pertama saya akan melakukan observasi dan analisis masalah. Di bulan kedua saya akan melakukan perencanaan sistem dan UI. Di bulan ketiga saya akan melakukan coding dan implementasi. Di bulan keempat saya akan melakukan pengujian dan perbaikan. Dan di bulan kelima saya akan melakukan penyusunan laporan akhir. Lanjut, untuk penjualan pustaka, yang pertama ada sistem informasi manajemen, merupakan kombinasi teknologi informasi dan aktivitas manusia untuk mendukung operasi dan manajemen organisasi. Lalu ada metode waterfall, yaitu model pengembangan sekuensial, yaitu prosesnya tersendiri, ada analisa kebutuhan, lalu ada desain sistem, ada implementasi, ada pengujian dan pemeliharaan. Lalu ada berita acara digital, yaitu dokumen elektronik untuk mencatat secara terima dan kondisi fisik aset guna menjamin legalitas dan tanggung jawab peminjam. Lanjut, ada penelitian terdahulu dan gap. Untuk penelitian terdahulu dari saya di sini mengambil dari ada beberapa penelitian. Satu pertama ada Alfiansyah. Fokus penelitiannya yaitu di absensi web dan lokasi GPS, dan gap pada penelitian ini yaitu fokus pada validitas waktu laporan piket ganda. Lalu ada penelitian Ramadan dan Arisanti, fokus penelitian mereka itu pada aplikasi mobile pelaporan kerja, dan gap penelitiannya yaitu berbasis gap pada penelitian ini yaitu berbasis web agar mudah diakses admin untuk rekap inventaris. Lalu ada penelitian Purnama, yaitu fokus penelitiannya ada monitoring kinerja sales ruang. Gap pada penelitian ini yaitu fokus pada tata kelola operasional studi musik internal. Lalu ada penelitian pertama Smith John, fokus penelitian mereka yaitu aset tracking kuantitas atau gudang. Gap pada penelitian ini yaitu menambahkan fitur PA kondisi fisik instrumen. Lalu ada penelitian Davis, yaitu fokus penelitian mereka pada optimasi algoritma penjadwalan. Gap pada penelitian ini yaitu mengikat jadwal piket sebagai validasi hak akses fasilitas. Lanjut. Lalu ada kerangka pemikiran dan analisis bisnis. Jadi kurang lebih di BV ini masalah utamanya itu pelaporan harian dilakukan secara rapel sehingga kualitasnya rendah. Solusinya yaitu saya membuat sistem monitoring berbasis website dengan metode waterfall dengan fitur timestamp untuk validasi waktu input dan dashboard monitoring untuk pimpinan.
Dengan adanya web ini diharapkan dapat meningkatkan integritas data dan efisiensi pengawasan kinerja anggota. Lanjut ada metode penelitian. Yang pertama ada analisis sistem, lalu ada desain sistem, ada implementasi dan ada pengujian. Penelitian menggunakan metode waterfall karena seluruh spesifikasi kebutuhan telah didefinisikan secara jelas dan statis sejak awal. Pengujian dilakukan dengan black box testing untuk memastikan fungsionalitas tombol, validasi waktu, dan akurasi input data. Lanjut, ada tahapan penelitian. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Yang pertama analisis kebutuhan yaitu menganalisis data dari sistem rekapitulasi manual yang ada dan menentukan fitur seperti login user, form input tiket, dan auto timestamp dan dashboard recap. Lalu yang kedua ada desain sistem yaitu pemodelan menggunakan UML serta perancangan basis data dengan ERD. Lalu yang ketiga ada implementasi yaitu membangun aplikasi menggunakan JavaScript dan MySQL sebagai database. Dan yang terakhir ada pengujian yaitu tes menggunakan black box testing untuk memastikan fungsionalitas tombol dan validasi waktu serta akurasi penginputan data. Lanjut, seperti yang saya sudah bilang, pada pilihan ini saya menggunakan metode waterfall, jadi tidak usah dibahas lagi. Oke, sebelumnya mohon maaf karena ada double halaman pada presentasi ini, jadi kita lanjut saja. Lalu yang pertama di UML kali ini ada use case. Jadi use case ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor. Jadi yang pertama di sini di sebelah kiri ada aktor pengurus organisasi, yaitu ada BP Peralatan, BPSDM, dan BP Bendahara yang dimana sangat terlibat dan berperan untuk mengatasi masalah yang ada di UBV yang saya tuliskan di latar belakang dan rumus masalah. Yang pertama ada BP Peralatan. Pada sistem ini BP Peralatan dapat melakukan pengaturan jadwal studio, lalu validasi penyewaan alat studio, dan membuat berita acara digital. Lalu ada BPSDM, yaitu dapat memeriksa laporan tiket. Lalu ada BP Bendahara yang dapat memeriksa alur pembayaran sewa alat dan studio, serta memeriksa alur pembayaran kas. Lalu ada anggota yang dapat melakukan peminjaman alat studio, melakukan pelaporan piket, serta melakukan pembayaran kas. Dan mahasiswa yang bukan anggota yaitu dapat melakukan penyewaan alat studio, karena di OBV sendiri mahasiswa yang bukan anggota OBV itu harus kalau menggunakan studio atau alat yang dari OBV harus menyewa. Oke, lanjut. Pertama ada activity diagram. Jadi activity diagram ini kurang lebih menggambarkan alur atau proses yang terjadi pada sistem. Ya, kalau yang ini yaitu activity diagram untuk alur peminjaman dan penyewaan alat studio. Kurang lebih seperti ini prosesnya. Dari pengguna, ada sistem, dan ada BPH peralatan serta bendahara. Kurang lebih prosesnya sangat kompleks, sangat panjang. Lanjut, ada aktivitas diagram untuk pemberian uang kas. Jadi yang pertama-tama anggota tuh dapat melakukan login. Setelah login ada validasi login. Kalau misalkan loginnya berhasil akan ke menu uang kas, dan kalau loginnya berhasil akan kelar atau timeout. Jadi harus melakukan login ulang sampai bisa masuk. Lalu setelah misalkan mereka berhasil dan masuk ke menu uang kas, mereka harus melakukan unggah bukti transfer. Lalu bendahara akan melakukan validasi lagi. Kalau misalkan bukti transfer nggak valid, akan dikirim notif penolakan, dan kalau misalkan valid akan memperbarui status kas dari anggota tersebut. Lalu sistem akan otomatis memperbarui saldo organisasi. Lanjut, ada activity diagram untuk alur laporan tiket harian. Yang pertama, anggota harus melakukan login terlebih dahulu. Seperti biasa, kalau misalkan yang gagal harus melakukan login ulang, dan yang berhasil akan lanjut ke sistem akan menampilkan dashboard. Lalu anggota harus mengisi detail kegiatan atau detail piket yang mereka lakukan, lalu serta mengunggah bukti foto. Lalu setelah mengunggah bukti foto, sistem akan menyimpan laporan dan memberi laporannya kepada BPSDM.
BPSDM akan melakukan pengecekan terhadap laporan paket tersebut. Bisa laporannya diperbaiki dan si anggotanya kalau misalkan paketnya ternyata tidak benar atau kurang bersih atau asal-asalan akan disuruh paket ulang. Dan kalau misalkan sudah disetujui maka akan memperbarui status kehadiran paket dan menyimpan log akuntabilitas seperti itu kurang lebih. Lalu yang terakhir ada IRD. Yang pertama sebelumnya itu IRD-nya untuk tabel ada 7 tabel kurang lebih. Yang pertama ada tabel user. Tabel user sendiri terdiri dari 4 kolom yaitu username, password, peran, dan ID user. Lalu ada tabel anggota dengan kolom ID user, anggota, NIM, dan status. Lalu ada tabel pelaporan piket yaitu ada ID piket, ID anggota, tanggal, deskripsi status, dan diperiksa oleh BPSDM. Kalau lebih ini ya statusnya. Kalau ada tabel pembayaran yaitu kolomnya ada ID pembayaran, ID transaksi, ID anggota, ID pembayaran, jumlah bukti bayar, status cek, dan diperiksa oleh BP Bendahara. Lalu ada tabel berita digital dengan kolom ID berita acara, ID transaksi, dan keterangan. Lalu ada tabel penyewaan yaitu ada ID transaksi, ID user, ID aset, tanggal pinjam, tanggal kembali, status validasi, dan divalidasi oleh BP Peralatan. Lalu ada aset yaitu tabel aset yang terdiri dari kolom nama aset, ID aset, dan status ketersediaan. Mungkin kurang lebih sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.